kabar pemirsa? Senang sekali ya hari ini kami kembali hadir untuk memberikan informasi dan juga topik yang sedang hangat diperbincangkan di Nusantara. Karena Anda sedang menyaksikan Kabar Nusantara. Ya pemirsa, kembali di Kabar Nusantara dan hari ini adalah hari yang spesial karena saya akan berbincang-bincang mengenai RUU TPKS yang baru saja disahkan menjadi undang-undang beberapa waktu lalu di DPR RI. Dan saya tidak sendirian hari ini. Di sini bersama saya sudah ada Bapak Willy Aditya, Ketua Panja RUU TPKS sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi. Selamat pagi Bapak. Pagi, Rara. Dan juga sudah ada Ibu Maria Ulfa Ansor, Komisioner Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Selamat pagi Ibu. Nah ini kalau misalnya berbicara mengenai UU TPKS, akhir yang sangat indah untuk UU TPKS karena setelah tarik ulur dinamika yang luar biasa tentang RUU ini, akhirnya disahkan juga. Saya mau ke Pak Willy dulu, Pak. Ini boleh diceritakan nggak sih perjalanan panjang RUU ini sampai akhirnya kemarin disahkan di paripurna? Boleh ceritakan Pak? Sebenarnya yang layak bercerita lebih komprehensif Bu Maria. Karena kan saya baru jadi anggota DPR periode ini, Rara. Cuma kalau kita lihat sebagai sebuah perjalanan, ya ini kan sempat periode 2014-2019 terputus ya. Banyak hal yang seolah-olah itu mandeknya karena DPR gitu. Padahal yang harus kita lihat, kita terbatas oleh aturan. Ketika priorisasi Dewan itu selesai, dia tidak bisa dilanjutkan karena ini bukan undang-undang yang carry over. Nah, ketika dia tidak carry over, maka kemudian prosesnya harus dari awal lagi. Nah, di priorisasi 2019-2024 Rara itu sempat menjadi hak inisiatif dari Komisi 8, tapi di 2020 karena ada kebijakan waktu itu dianggap prolegnas kita obesitas, maka keputusan DPR memangkas hanya satu undang-undang yang boleh diusulkan oleh komisi. Maka TPKS sempat di-drop oleh Komisi 8. Nah, kita kemudian menerima surat banyak sekali, termasuk dari kawan-kawan Komnas Perempuan ya. Dan ada 3 fraksi Rada yang mengusulkan inisiatif secara konkret. Fraksi Partai Nasdem ada 59 anggotanya bertanda tangan. Banyak sekali. Semua. Fraksi PDI Perjuangan, Poksi PDI Perjuangan di Balik itu semua perempuannya bertanda tangan. Poksi PKB di Balik, semua perempuannya bertanda tangan. Nah, ada 3 partai ini yang mengusulkan untuk kemudian ini menjadi hak inisiatif Badan Legislasi. Tahun 2021 kita jadikan hak inisiatif Balik, tapi Balik dalam rangka menyusun rancang undang-undang yang waktu itu masih namanya penghapusan kekerasan seksual. TPKS ya Pak, sebelum TPKS ya. Pada
presentasi awal 30 Juli kita kemudian mengusulkan namanya dirubah. Dari penghapusan kekerasan seksual menjadi tindak pidana kekerasan seksual, semata-mata belajar dari kompleksitas yang Rara bilang tadi pada prodesasi sebelumnya. Prodesasi sebelumnya itu bisa satu jenis KS diperdebatkan menghabiskan waktu satu masa sidang. Masa sidang untuk satu kekerasan seksual. Satu jenis. Satu jenis Ya. kekerasan seksual. Oke. You can imagine bagaimana kompleksitas dan perdebatan waktu itu. Perdebatan sebuah keniscayaan. Nah, maka kemudian ketika awal-awal jadi ketua panja penyusunan, saya minta masukan semua senior apa kendalanya. Di mana biar kita tidak terjebak dalam jebakan Batman yang sama lagi. Ya prosesnya kemudian salah satunya itu merubah dari penghapusan kekerasan seksual menjadi tindak pidana kekerasan seksual. Yang kedua, mengedepankan dialog. Ini undang-undang yang dianggap memiliki stigma yang luar biasa, dianggap sebagai pintu masuknya perilaku seksual yang bebas, perilaku seksual yang menyimpang, sehingga gorengan di publik sangat negatif ya terhadap undang-undang ini. Saya pertama jadi ketua panja itu yang pertama memanggil saya Majelis Ulama Indonesia. Untuk undang-undang ini? Ya. Sampai dipanggil Majelis Ulama Indonesia? Karena MUI punya fatwa tentang kejahatan seksual. Nah, itu hasil fatwa MUI Banjarmasin kalau saya nggak salah. Nah, dipanggil lalu mereka minta klarifikasi, saya jelaskan. Mens rea yang kita atur itu adalah kekerasan. Karena seksualitas adalah hak privasi yang paling puncak dari setiap warga negara. Nah, kejahatan itu hanya bisa dilakukan oleh kelompok dan negara. Nah, sementara yang kita ingin atur adalah kekerasan. Kekerasan itu yang dilakukan oleh orang per orang. Dan kekerasan tidak boleh dilakukan oleh orang per orang karena itu domainnya negara. Bahkan negara menggunakan kekerasan pun harus diatur. Nah, itulah yang kita ingin atur adalah kekerasan seksualnya. Jadi ini bukan undang-undang, kalau bahasa Jawa itu bukan yang seng boten-boten itu apa, yang bukan yang enggak gitu. Oke. Sekarang saya mau ke Bu Maria. Gimana Bu tanggapannya Komnas Perempuan setelah akhirnya gongnya kemarin disahkan? Singkat aja. Terima kasih sekali Mbak Rara. Jadi ada dua hal. Pertama, kami mengapresiasi yang sangat luar biasa tentunya kepada Bang Willy sebagai Ketua Panja dan juga kepada seluruh DPR khususnya yang anggota Panja dan kepada pemerintah tentu saja ya sebagai mitra pembahasan. Ini kan dua institusi pengambil pembuat undang-undang itu. Dan juga kepada seluruh elemen bangsa saya kira. Karena undang-undang ini merupakan kemenangan tidak hanya bagi DPR dan pemerintah, tetapi justru bagi seluruh bangsa Indonesia, baik dari kalangan akademisi, LSM, Komnas Perempuan dan juga lembaga independen lainnya, yang secara khusus saya kira undang-undang ini yang juga kami berterima kasih adalah kepada para korban. Karena tanpa ada korban yang berani menyampaikan terhadap pengalamannya dan bagaimana sulitnya mereka untuk mendapatkan akses keadilan, mungkin undang-undang ini tidak akan dibuat gitu. Karena mereka melaporkan dan kami kemudian menjadi tahu persis ya, karena mereka lapor ke Komnas Perempuan, kami menjadi tahu persis bagaimana kesulitannya, bagaimana mereka dihadapkan dalam stigma yang berlapis gitu ya untuk bisa mengakses keadilan dan di ujungnya kemudian tidak jadi diproses secara hukum. Karena banyak alasan, kurang alat bukti dan lain-lain gitu, itu juga membuat mereka makin runtuh ya, makin tidak berani lagi untuk berhadapan dengan para penegak hukum gitu. Yang kedua saya kira kami kebetulan mengikuti prosesnya ya, jadi saya pikir ini proses yang juga sangat luar biasa. Meskipun ada perbedaan, ada perdebatan gitu, tetapi prosesnya menurut saya sangat
sangat konstruktif dan solutif gitu. Akhirnya bisa menemukan rumusan-rumusan yang bisa disepakati gitu, dan kemudian endingnya bisa disahkan secara mulus ya, dalam arti tidak ada perdebatan yang berarti yang membuat salah satu partai atau partai lain walk out gitu ya. Ini kan menurut saya relatif sangat mulus sekali. Nah, kalau tadi dikatakan sejarah panjangnya tadi oleh Bang Willy yang lebih tepat ditanyakan ke Komnas Perempuan, karena ini memang pengalaman Komnas Perempuan dalam menerima pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual ya. Jadi Komnas Perempuan ini kalau boleh dikatakan apa namanya, basisnya dibentuk itu kan karena kasus kekerasan seksual ya di masa reformasi dulu gitu. Dan kemudian kami setiap tahun setelah pembentukan itu melakukan catatan tahunan berdasarkan kasus-kasus yang kami pantau maupun kasus-kasus yang menyampaikan langsung ke Komnas Perempuan. Dan yang terakhir ketika kemudian tahun 2012 Komnas Perempuan dengan Lembaga Pengada Layanan menggagas untuk mengajukan rancangan undang-undang sebagai usulan gitu ya, perbincangan dalam diskusi, memang karena kecenderungannya dalam 10 tahun terakhir itu angka kekerasan seksual meningkat drastis. Itu yang kami lakukan, dan alhamdulillah kemudian di 2016 disampaikan ke DPR, dan DPR menerima ini sebagai inisiasi RUU inisiatif DPR yang masuk dalam prolegnas 2016. Meskipun dalam satu periode kemudian kami juga sangat memprihatinkan gitu ya, kenapa kemudian tidak kunjung disahkan sampai akhirnya kemudian tidak terjadi pengesahan dan tidak ada carry over sama sekali gitu. Itu. Makasih. Tapi di sejarah masa lalu yang kemudian saya kira sebagai catatan sejarah saja, tetapi yang penting endingnya ini sangat luar biasa. Terima kasih. Kita akan kembali ngobrol-ngobrol tentunya dengan Pak Willy dan juga Bu Maria tentang UU TPKS. Pemirsa tetap di Kabar Nusantara. Ya pemirsa, masih di Kabar Nusantara dan tentunya masih bersama kedua narsum kita hari ini untuk membahas Undang-Undang TPKS. Sekarang saya balik lagi ke Pak Willy. Pak, tadi Pak Willy sudah cerita di awal-awal sempat dipanggil MUI untuk undang-undang ini. Dan kenapa Balik ini kok berani-beraninya ngambil undang ini menjadi undang-undang inisiatif DPR? Satu, ada fakta, data yang disampaikan oleh teman-teman Komnas Perempuan dan banyak kelompok tentang fenomena kekerasan seksual seperti fenomena gunung es. Yang kedua, memang ada undang-undang yang sejenis tapi belum mampu memayungi aparat penegak hukum dalam menindak tindak kekerasan seksual. Jadi ada beberapa hal yang sifatnya undang-undang kita heavy-nya itu selalu pelaku. Ya, misalnya ada melakukan tindakan perkosaan, itu yang dihukum adalah pelakunya. Korban itu dibiarkan begitu saja. Padahal ada damage-nya ya Pak di situ dari korban. Ini undang-undang yang kemudian effortnya kita bangun itu memiliki perspektifnya kita geser sedikit. Yang paling fundamental dalam kekerasan seksual itu adalah si korban. Karena seberat apapun kita menghukum si pelaku, si korban kondisinya kan belum bisa serta-merta pulih begitu saja. Nah, maka kemudian undang-undang ini diikhtiarkan untuk kemudian ada dua basis pokok, Alda. Yang pertama perspektif korban, sekaligus berpihak pada korban. Tidak hanya perspektifnya, tapi keberpihakannya sekaligus. Yang kedua, legal standing untuk aparat penegak hukum terhadap jenis-jenis kekerasan seksual yang benar-benar belum termaktub di dalam undang-undang yang existing. Nah, karena aparat penegak hukum selalu bekerja, selalu bertindak atas dasar hukum positif. Misalnya banyak jenis
atau banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi, polisi bilang udahlah tabayun aja, Ya. ya kan? Karena mereka nggak bisa melakukan penindakan karena hukumnya nggak ada. Nggak ada payung hukumnya. Ya, begitulah polisi, begitulah jaksa, begitulah hakim. Mereka bekerja berdasarkan hukum yang tertulis. Nah, jadi di dua ranah inilah kita bekerja. Nah, karena kekerasan seksual itu si korban benar-benar menjadi perhatian khusus bagi kita, maka undang-undang ini memberikan perlindungan kepada hak korban, hak keluarga korban, saksi. Ini yang kemudian menjadi perjuangan kita. Kenapa kita ingin memperjuangkan undang-undang ini ya? Ini undang-undang yang beda banget. Betul. Nah, gitu. Jadi yang kedua ya gini. Kekerasan seksual itu sering terjadi secara berantai dan beruntun. Misalnya kita sudah mengalami kekerasan seksual, habis itu ketika lapor ke polisi bisa kena kekerasan lagi gitu. Iya. Jadi ini yang kemudian harus kita putus benar. Kita tidak boleh membiarkan habis jatuh tertimpa tangga, ditimpukin, disorakin, diisolasi, kan berlipat ganda ya. Dan Gimana korban ya Pak rasanya itu? keadilan itu harus kita berikan. Jadi orang yang speak up saja itu luar biasa di tengah kultur, tradisi, budaya kita yang sangat feodal, yang sangat menjadikan seksualitas itu suatu hal yang saru, suatu hal yang tabu. Itu gak banyak orang mau jadi frontier ya. Kan yang speak up itu ya benar-benar orang martir ya, memartirkan dirinya. Ya, saya juga di sini saya ceritain, keluarga saya juga mengalami hal, adik saya mengalami hal yang serupa ya. Itu akhirnya memilih jalan untuk kemudian menepi ya, menyembunyikan itu ya, tidak kemudian memproses itu ya. Karena keluarga tidak siap untuk kemudian menerima apa ya, dianggaplah si korban begini, dianggaplah keluarganya nggak peduli gitu ya. Nah, realitas itu yang kita ingin perjuangkan, kita ikhtiarkan. Dan syukur ini menjadi undang-undang pertama yang memiliki perspektif korban. Menarik. Gitu. Jadi kita mau meletakkan itu sebagai sebuah hal yang prinsipil. Saya sering mengatakan kehadiran sekarang sudah undang-undang, bill become the law gitu, sebagai proses seberadab apa kita melihat kebudayaan dan peradaban kita. Bagaimana kita memperlakukan perempuan kita, bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita dan kaum disabilitas kita. Oke. Dari pernyataan Pak Willy tadi, apa manfaatnya Bu dari Komnas Perempuan melihatnya dari undang-undang ini? Iya, manfaatnya sangat banyak sekali ya, cukup komprehensif ya, kalau kami melihat manfaatnya, terutama pada korban. Yang pertama adalah manfaatnya pada korban sangat besar. Yang tadinya tadi di awal saya katakan tidak bisa mengakses pada keadilan, ini paradigmanya dibalik justru dengan undang-undang TPKS ini menjadi kita menggunakan perspektif korban. Bagaimana korban dipastikan dia mendapatkan pemulihan, pendampingan dan perlindungan secara menyeluruh ya. Jadi tidak ada lagi bahkan di dalam salah satu pasal itu kan di state bahwa tidak boleh menanyakan hal-hal yang bisa mengulangi trauma bagi si korban. Itu kan sangat luar biasa. Betul-betul perspektif korban. Itu yang pertama adalah korban kemudian mendapatkan perlindungan yang komprehensif, dan ini sama sekali tidak ada di dalam undang-undang yang lain gitu yang existing. Lalu yang kedua saya kira manfaatnya juga menjadi sangat besar terkait dengan pencegahan dan ketidakberulangan. Nah selama ini kan seringkali meskipun sudah ada undang-undang tetapi kejadian terus berulang gitu. Nah undang-undang ini memberikan aspek itu ya, aspek penjeraan sekaligus juga menjadi buat ketidakberulangan ini kan bisa juga dari pelaku, bisa juga dari korban, bisa juga terutama terkait dengan
ekosistemnya ya yang kita bangun adalah perlindungan dan pencegahannya dari mulai tingkat keluarga, tingkat masyarakat dan tingkat negara. Jadi kalau kita mengacu ke itu dari mulai level yang terdekat dengan korban, dengan lingkungan masyarakatnya, dengan negara, semua ikut bertanggung jawab terhadap tindak pidana kekerasan seksual ini. Oke, menarik sekali. Ternyata memang undang-undang ini sangat amat komprehensif dari kedua narsum kita penjelasannya tadi. Dan pemirsa, kita masih akan tetap ngobrol-ngobrol tentang UU TPKS, tapi tetap di Kabar Nusantara. Ya pemirsa, masih di Kabar Nusantara dan tidak terasa kita sudah masuk ke segmen terakhir untuk ngobrol-ngobrol bincang-bincang tentang Undang-Undang TPKS. Sekarang saya balik lagi ke Pak Willy seperti biasa. Pak Willy, ini kan undang-undang yang high quality, bagus. Kalau kata Bu Maria komprehensif sekali semuanya. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri ini seperti apa harapan Bapak nantinya? Ada adagium dalam kebijakan publik, Alda. Proses dari bill menjadi law itu tidak hanya berhenti ketika dia sudah jadi undang-undang ya. Ada tanggung jawab publik yang sangat besar menunggu itu. Jadi kita tinggalkan euforia kita. Sekarang kita masuk kepada tanggung jawab kita. Apa itu? Di dalam undang-undang ini ada poin yang kita bangun yaitu literasi. Sebuah undang-undang bisa bekerja secara efektif. Kalau bahasa sayanya jejak gitu, membumi gitu ya. Itu ketika publik menyambut itu dalam partisipasinya. Nah, literasi tentang kekerasan seksual itu ada problem hukum yang sudah kita selesaikan. Tapi ada problem sosial kultural yang kemudian itu tidak bisa langsung ditabrak oleh hukum. Betul. Nah, disinilah ruang partisipasi publik secara luas itu menantinya. Satu, bagaimana misalnya saya diskusi dialog sama Imam Besar Masjid Istiqlal waktu itu, bagaimana Profesor Nazaruddin Umar ya mbok khutbah Jumatannya isinya tentang kekerasan seksual gitu ya. Mbok kultumnya isinya juga itu gitu. Kenapa? Narasi kita tentang kekerasan seksual itu narasi yang masih jadul sekali. Kalau Alda masih ingat, itu zaman Balai Pustaka Siti Nurbaya kawin paksa itu. Itu Marah Rusli itu meletakkan bagaimana dampak dari kawin paksa itu gila-gilaan. Secara sosiologis, secara psikologis, dan relasi kemanusiaan. Itu kan hari ini narasi kita sangat minoritas sekali. Ya, ada film fotokopier Netflix, ada film Putri apa ya, yang layar lebar terakhir gitu ya. Tapi sangat minim sekali. Kita harus masifitas ini. Narasi itu harus kita bangun. Ini adalah sebuah kekerasan ancaman terhadap kemanusiaan kita. Nggak boleh ditolerir. Mungkin karena itu dibilang masih tabu mungkin Pak salah satunya. Itu yang harus kita tabrak. Tabu, saru itu kan bagaimana konservatifisme, feodalisme mempertahankan dirinya. Maka kemudian nilai-nilai itu yang harus kita transform. Nah, yang kedua, kalau dari sisi DPR-nya, saya kemarin ketika habis pengesahan itu, ketika didatangi oleh teman-teman Komnas Perempuan, masyarakat sipil, jaringan pendamping, saya mengajak habis ini Komnas Perempuan harus melakukan segera kontrak kerjasama dengan polisi. Kenapa? Niat baik pemerintah menyambut ini dengan membangun Polri khususnya dengan membangun Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak, itu harus segera dikonkretkan dan kemudian harus segera melakukan preparation terhadap kapasitasnya. Kenapa? Problem utama di kita belum tentu ada
satu sarjana hukum di setiap polsek. Itu problem krusial. Setelah itu kita bertanya, kalau toh ada sarjana hukum, memang perspektifnya human rights atau tidak? Perspektif korban atau tidak? Jadi ini stepnya panjang ini. Tapi minimal infrastrukturnya itu harus kita siapkan. Nah, DPR dalam hal ini kita juga harus mendukung tentu anggaran konsekuensi salah satunya. Ini anggaran PPA yang kecil. Ini syukur hari ini Komnas Perempuan itu dimasukkan menjadi pengawas eksternal. Komnas Nasional Disabilitas, KPAI, dan Komnas HAM sendiri. Jadi ini pekerjaan kita bersama. Ini pekerjaan yang untuk kemudian benar-benar ya sekali lagi saya katakan seberadab apa manusia Indonesia dalam menjunjung tinggi harkat perempuan dan melindungi anak-anak. Oke, baik. Menarik tadi saya nangkep dari Pak Willy, Komnas Perempuan harus jadi pengawas eksternal. Terakhir dari Bu Maria, gimana menyikapi hal itu? Iya, jadi poinnya memang sejak awal kami menyampaikan ke Bang Willy bahwa sangat penting pengawasan eksternal karena akan ada perspektif yang berbeda gitu dengan mungkin di pengawas internal gitu. Nah, dalam konteks perspektif HAM tentu saja ya kami akan melakukan pengawasan karena ini adalah mandat kami, lembaga HAM ya, Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI, kemudian Komisi Nasional Disabilitas. Itu mandatnya memang untuk melakukan penegakan HAM di negara ini, baik terkait perempuan, kelompok rentan lainnya termasuk disabilitas gitu. Jadi pengawasan yang kami lakukan tentu dengan menggunakan perspektif itu. Lalu yang kedua, kami berupaya tentu saja di dalam pengawasan bagaimana memastikan bahwa perspektif yang sudah sangat bagus di dalam batang tubuh undang-undang ini dilandingkan menjadi sebuah infrastruktur, tadi disampaikan oleh Bang Willy, sebuah struktur kelembagaan yang terbentuk secara masif di berbagai tingkatannya gitu ya, ada di Polsek, Polres terutama ya, kemudian di Polresta dan juga di Kejaksaan dan Kehakiman tentu saja. Selain tadi ada aspek kultural ya, bagaimana kita juga memastikan bahwa secara budaya ini ada perubahan gitu, melihat dengan hadirnya undang-undang TPKS ya. Jadi tabu itu dalam konteks tertentu mungkin tabu ya, tetapi dalam konteks tindak pidana itu tidak ada yang tabu, bahkan harus di blow up, harus disampaikan, harus dilaporkan gitu. Dan aparat penegak hukum ya hendaknya tidak ragu, tidak takut, tentu dengan perspektif yang sama, dengan menggunakan perspektif HAM, perspektif korban, dia bisa menindak para pelakunya. Dan juga dari sisi budaya masyarakat juga ada tanggung jawab bagaimana memastikan bahwa korban juga bisa dilindungi, bisa dipulihkan di tingkat komunitas gitu. Jadi tidak sepenuhnya hanya mengandalkan kepada perlindungan yang disiapkan oleh negara, karena dengan taruh misalnya kita mengambil contoh rumah aman saja, berapa banyak rumah aman yang sudah siap yang ada di Indonesia, berapa banyak misalnya lembaga-lembaga yang siap memberikan pendampingan, memberikan konseling kepada pemulihan korban, itu juga sangat terbatas. Tetapi kalau masyarakat juga punya tanggung jawab moral, ikut bergerak, ikut memberikan pemulihan terhadap korban, saya kira ini yang kita harapkan, bahwa undang-undang ini betul-betul bisa landing, bisa terimplementasi dengan baik, dan manfaatnya tentu saja sangat besar bagi peradaban bangsa ini. Oke, menarik sekali perbincangan hari ini pemirsa, dan ternyata partisipasi publik, masyarakat semua harus mendukung agar undang-undang TPKS ini memang berakhir manis, betul begitu? Dan pemirsa, demikianlah bincang-bincang saya Alda Gustari bersama kedua narasumber saya, Pak Willy dan juga Bu Maria, tentang RUU TPKS. Dan segenap kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.